Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa safiyina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana. Yang terhormat, yang kami muliakan para alim ulama, pemuka masyarakat, orang tua yang telah berjasa dengan agama dan syariat Islam di negara Aceh Darussalam. Kemudian para tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Orang yang salat pada dua waktu dingin, yaitu subuh dan asar secara berjamaah, pasti masuk surga. Hadis yang lain, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah." Orang yang melakukan salat subuh secara berjamaah seolah-olah telah melakukan salat tahajud sepanjang malam. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitur rajula ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Kalau kamu lihat orang-orang sering datang ke masjid, sering datang ke rumah Allah, saksikanlah mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran Allah tegaskan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Innama, hanya saja. Menurut kaidah ilmu nahwu itu bermakna adat hasar. Satu-satunya, itu saja, tidak ada yang lain. Yang mampu memakmurkan rumah Allah hanya orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tidak ada keduniaan di masjid, yang mereka harapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hinama khalasallahul mu'minina minan nari." Tatkala Allah telah selamatkan orang-orang beriman dari api neraka. Wahum fil amni, mereka sudah ada dalam posisi aman. Fama mujadalatu ahadikum fi haqqil ladzi kana yakunu lahu fid dunya a'zama mujadalatihim rabbahum fi ikhwanihim alladzi udkhilun nar. Ketika Allah telah selamatkan nanti di akhirat kelak orang-orang beriman daripada neraka, dan mereka sudah ada pada posisi yang aman, tinggal masuk selangkah menuju surga, maka pada saat itu mereka belum mau menikmati surga. Belum mau. Mereka akan melakukan bantahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan melakukan penuntutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka tuntut?
fi ikhwanihim alladzi udkhilun nar, tentang saudara-saudara mereka yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tuntutan yang mereka lakukan? Bukan sekedar basa-basi, bukan hanya sekedar pemanis mulut. Allah katakan melebihi daripada tuntutan yang kalian lakukan demi mempertahankan hak saudara kalian di dunia. Kita sewa pengacara yang handal, kalah dalam satu pengadilan, kita akan naik banding kepada pengadilan yang berikutnya. Yang penting hak keluarga mesti didapatkan. Lebih daripada itu, apa kata mereka? Ya Rabbana, ikhwanuna alladzina yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana dakhaltahumun nara. Wahai Tuhan kami, saudara-saudara kami yang mereka salat bersama kami, mereka puasa bersama kami, mereka haji bersama kami, kenapa engkau masukkan mereka ke dalam neraka? Ternyata hadis Nabi yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sebelum dia mencintai dirinya seperti mencintai saudaranya. Ternyata bukan realisasinya di dunia saja, sampai ke akhirat kelak itu ada. Ya Allah, kami sudah selamat daripada neraka, sudah ada dalam posisi aman, tinggal memasuki sorga, tapi kami belum mau menikmatinya. Kenapa saudara kami yang solat bersama kami engkau masukkan ke dalam neraka? Apa kata Allah waktu itu? Idhabu fa akhriju man arafta minhum. Silahkan kalian pergi, silahkan kalian keluarkan dari neraka siapa saja yang kalian kenal di antara mereka. Siapa saja yang kalian kenal di antara mereka. Ini salah satu fadilah berjamaah ramai. Salah satu fadilah melakukan salat berjamaah yang ramai. Kenal satu sama lain. Mungkin di antara kaum muslimin yang berhadir, ada di antara salah satu waliyun min awliyaillah, salah satu wali dari wali Allah Subhanahu wa taala. Karena wali itu tidak dilihat daripada pakaiannya, tidak dilihat pada penampilannya, tidak dilihat dia dari terkenal atau tidak terkenal. Nabi SAW bersabda, Rubba as'al awbar mardudun min kulli babin law aqsama Allah la abarra. Banyak orang yang berambut kusut berpakaian kumal, kalau datang bertamu dia akan ditolak dan dia akan diusir. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan ikut kehendak dia. Mungkin di antara kaum muslimin yang hadir ada yang waktu lahirnya terjaga, tidak pernah berbuat maksiat, dalam tanda kutip dosa besar. Mungkin di antara kaum muslimin yang hadir sudah mulai dididik taat oleh kedua orang tuanya. Mungkin di antara kaum muslimin yang hadir dari kecil sudah mulai menghafal dan membaca Al-Quranul Karim. Kita bergabung dengan mereka, kita kenal dengan mereka. Satu saat kita berharap syafaat dari mereka. Siapa yang menjamin pada hari ini kita telah ada jaminan selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Maka Allah katakan, akhriju man arafta minhum. Keluarkan orang yang kamu kenal. Fa innan nara la ta'kulu wujuhahum. Karena neraka tidak akan membakar muka orang beriman. Bahkan anggota wudhu yang tersentuh dengan air wudhu tidak akan dibakar oleh api neraka. Ada 3 konsep yang disebutkan dalam hadis tadi. Yusalluna ma'ana. Mereka solat bersama kami. Wa yasumuna ma'ana. Mereka puasa bersama kami. Wa yahujjuna ma'ana. Mereka haji bersama kami. Mungkin haji tidak seluruh kita berkesempatan, tapi solat bersama kami. Bagaimana nasibnya kira-kira kalau dia tidak mau datang solat berjamaah? Siapa yang akan mengenalnya?
Siapa yang akan mengenalnya di akhirat kelak? Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini telah terkumpul berbagai macam fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin yang datang dari tempat yang jauh, setiap langkah kakinya satu langkah dihapuskan dosa, satu langkah Allah tinggikan derajatnya, satu derajat dalam surga itu jaraknya antara langit dan bumi. Semoga Allah terima pengorbanan kita semua, menjadikan asbab hidayah kembalinya syiar Islam dan pengamal Islam di daerah kita ini secara khusus, Islam secara umum di mana saja beredar. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Allah lah yang melahirkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kalian waktu lahir tidak mengenal apapun. Syai'an menurut kaidah bahasa Arab, apabila ada isim nakirah bertanwin, maka maknanya adalah am. Kalian tidak mengenal sedikit pun apapun. Bahkan tangan pun tidak kita kenal. Nama pun belum ada. Bahkan orang tua pun belum kenal. Dan kita diajarkan memanggil orang tua. La ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan kepada kalian pendengaran. Wal absara wal afidah. Allah berikan penglihatan, Allah hadiahkan, Allah berikan hati, Allah hatikan pemikiran, la'allakum tashkurun, supaya kalian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penglihatan yang Allah berikan, pendengaran yang Allah berikan, akal pemikiran yang Allah berikan, kalian sudah memiliki rumah. Kalian sudah memiliki pakaian, sudah memiliki nama besar, sudah memiliki pangkat, sudah memiliki jabatan, sudah memiliki kehormatan. Yang Allah tuntut adalah supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura? Tidakkah manusia mengingat pada satu ketika manusia itu ada masanya dulu, sesuatu yang tidak bisa dibanggakan sama sekali? Apa itu? Setetes air mani. Itulah manusia, tidak bisa dibanggakan. Malu kalau kelihatan oleh orang lain. Bahkan pemiliknya sendiri tidak mau dengan dia yang dia punya. Itulah asal usul manusia. Ketika manusia mengetahui pendengarannya dari Allah, akalnya dari Allah, penglihatannya dari Allah, kekuatannya dari Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Bagaimana lemahnya? Mengantuk pun dia tidak bisa halangi. Tidak bisa melawan mengantuk. Kalau tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya pelopak mata yang kecil saja, itu tidak mampu kita angkat kecuali dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat kekuatan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan membanggakan harta kekayaan yang kita punya? Kalau sekiranya kata Allah, bagi orang kafir itu memiliki dunia ini berisi dengan emas, kalau mereka tebus untuk selamat dari azab Allah, ma tuqbila minhum, tidak akan pernah diterima dari mereka. Apakah yang kita banggakan di hadapan Allah adalah kekuatan? Kalau betul kekuatan yang kita banggakan, coba kita pertahankan rambut kita itu selalu hitam. Tidak mampu kaum muslimin. Coba pertahankan tampan yang mungkin 20 tahun yang lalu. Ketampanan 30 tahun yang lalu sudah pergi kemana? Ibu-ibu, bapak-bapak bercermin di cermin, Masya Allah. Dalam usia 20 tahun, 25 tahun dia mengagumi ketampanannya.
kulit yang kencang, rambut yang hitam, mata yang bening, badan yang kekar, bisa berlari, bisa maraton. Pada hari ini kemana itu? Kalau kita merasa kuat dan mampu pertahankan itu dalam diri kita, coba pertahankan. Ternyata menahan uban yang tumbuh pun kita tidak mampu. Menahan kulit yang keriput pun kita tidak mampu. Menahan kegagahan kita tidak mampu. Betul kita makhluk yang lemah dengan kekuatan, di bawah kekuatan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengakui kita makhluk yang lemah, kita pasrah kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita pasrah kepada kehendak Allah yang Maha Kuat. Sehingga pada satu saat nanti kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita ingin mengenal dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tidak ada cara yang lebih sempurna melainkan cara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjasa dalam hidup kita itu Rasulullah. Orang yang memikirkan hidup dan keselamatan kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita sendiri pun tidak memikirkan kebahagiaan kita. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan saya dengan kalian itu seperti orang yang menyalakan lilin lalu dia usir rayap yang datang kepada lilin tersebut. Saya usir, saya jauhkan mereka dari lilin, tapi tetap aja mereka mencari cahaya yang akan membakar diri mereka. Kita mesti mentaati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti menempatkan Nabi di dalam hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bi." Tidak beriman salah seorang kalian sehingga dia mengikutkan hawa nafsunya ikut dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Quran Nabi Allah SWT berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih berhak terhadap orang beriman ketimbang pada diri mereka. Dalam waktu yang sama ada tuntutan Nabi, ada tuntutan diri. Orang beriman mesti memilih tuntutan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang sama ada keinginan Nabi dan ada keinginan nafsu, maka orang beriman mesti menarik nafsunya di bawah keinginan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa Rasul kepada kalian, pegang seerat-eratnya. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Walaupun tidak tercerna oleh akal pemikiran kalian, walaupun tidak relevan menurut pandangan kalian, walaupun mereka menghina sunnah Nabi itu sendiri, apabila itu datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pegang seerat-eratnya. Man atau ar-rasul mayyuti'illah mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul pasti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Ketaatan yang ditunjukkan oleh seorang sahabat Nabi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ketika makan ada di hidangan itu gulai labu, sayur labu. Kata Sayyidina Anas bin Malik, "Wahai labu, sebetulnya saya enggak suka kamu. Saya enggak suka dengan makan labu. Tapi karena Rasulullah suka labu, maka saya suka kamu." Ini standar orang-orang yang diridhai dan cara bagaimana mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau melakukan sebuah perjalanan,
beliau mampir di satu tempat, kemudian beliau jongkok, kemudian beliau melanjutkan perjalanan. Tabi'in memperhatikan apalah yang dilakukan oleh sahabat ini. Apa yang kamu lakukan? Kata beliau, saya melihat Rasulullah pernah mampir di tempat ini dan jongkok di tempat itu, dan saya lakukan itu. Ini ittiba yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ittiba yang diinginkan oleh Sayyidina Rasul SAW. Itu yang disebut dengan mahabbah, itu yang disebut dengan cinta. Jangan sampai umat Islam, orang-orang beriman, umat baginda Rasul SAW tidak tahu cara mencintai nabinya. Para pemusik tahu cara mencintai idolanya. Dia ikuti pakaiannya, dia ikuti rambutnya. Kalau rambutnya lurus, idolanya keriting, dikeritingkan rambutnya. Dia bersedia melobangi hidungnya. Walaupun orang bilang itu nakal, walaupun mencemarkan harga dirinya, mencemarkan nama keluarganya, dia akan lobangi hidungnya, ikut idolanya. Dia bersedia melobangi telinganya, dia bersedia merobek pakaiannya, dia bersedia tidak mandi sekian lama demi mengikuti idolanya. Lalu kita yang mengatakan cinta baginda Rasul SAW tidak ada melakukan apapun, tidak menunjukkan bagaimana cara mencintai yang sebenarnya. Maka kita belajar pada kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa kita mesti mencintai Rasul SAW? Karena Rasulullah telah berkorban untuk kita. Karena Rasulullah telah memikirkan kita dan merindukan kita. Ketika Nabi duduk dengan para sahabatnya, beliau mengatakan, "Ya ikhwani, law akaltu ma'ahum, law qa'adtu ma'ahum." Wahai, sekiranya aku bisa duduk dengan saudara-saudara saya. Aduhai, kalau sekiranya saya bisa makan bersama saudara-saudara saya. Sahabat merasa cemburu. Alasna ikhwanuk, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasul? Rasulullah SAW bersabda, antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabat saya. Saudara-saudara saya itu adalah orang-orang yang tidak pernah menatap wajah saya, tidak pernah melihat saya, bahkan belum pernah datang ke tempat saya, tidak mungkin saja tidak mengenal bahasa Arab, tapi dia mau beriman dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kerinduan itu dalam hati kita? Bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan oleh seorang wanita, "Ya Rasulullah, inna li gulamun najjar." Saya punya budak tukang kayu. Apakah boleh saya bikinkan mimbar untuk Tuan? Yang Tuan bisa duduk, yang Rasulullah bisa duduk di tempat tersebut menyampaikan khutbah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Pada saat itu mimbar dibuat. Khutbah Jumat pertama Nabi mulai naik di atas mimbar. Ketika Nabi naik di atas mimbar, dan sebelumnya Nabi berkhutbah di atas tunggul pohon kurma. Nabi letakkan tangannya di situ, menyampaikan khutbah. Karena kawasan Masjid Madinah itu adalah kebun kurma milik daripada orang-orang Ansor yang ketika dibeli oleh Nabi mereka tidak mau menjualnya, hanya diwakafkan. Ketika Nabi SAW naik di atas mimbar, terdengar tangisan seperti tangisan bayi. Maka diperhatikan dari pojok ke pojok, sudut ke sudut, enggak ada bapak-bapak yang bawa bayi ke masjid. Ternyata setelah diperhatikan, tangisan itu berasal daripada pohon kayu tersebut. Tunggul kayu yang sudah mati. Nabi turun ke bawah dan Nabi mengusap pohon tersebut. Atas biru,
an takuna ma'i fil jannah, apakah kamu bersabar, kamu bersamaku di surga nanti. Baru tenang. Berapa jarak Nabi dengan pohon kayu tersebut? Hanya 1 sampai 1,5 meter. Begitu dia tidak rela berpisah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohon kayu mengenal siapa Rasulullah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitul hajar, alimtul ahjar fi su'abil Makkah, alladhi sallama alayya." Aku masih mengenal sampai hari ini batu-batu yang ada di gang-gang kota Makkah. Mereka mengucapkan salam kepadaku ketika aku sampaikan dakwah dan ajaran syariat kepada umatku. Mereka menolakku, tapi batu yang mengucapkan salam kepadaku sampai hari ini aku masih kenal. Bahkan yang mengenal Nabi SAW bukan hanya batu, tapi biawak. Dalam Sunan Abi Daud atau dalam kitab hadis yang lain diriwayatkan satu mukjizat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang Arab pedusunan yang disebut dengan A'rabi atau Badawi. Badawi artinya orang pedusunan. Mereka hidup di pergunungan. Mereka hidup berpindah-pindah dan mereka memakan salah satunya biawak. Jadi biawak itu halal dimakan, tapi bukan biawak yang tinggal di rawa-rawa, tapi biawak gunung. Sayyidina Khalid ketika Nabi berkunjung ke kampung Sayyidina Khalid bin Walid, dihidangkanlah daging bakar. Ketika Nabi mau menyentuh, orang katakan, "Ya Rasul, itu biawak." Nabi langsung tarik tangannya. Kata Sayyidina Khalid bin Walid, "Apakah haram wahai Rasul?" Nabi katakan, "Tidak haram, tapi orang kampung kami enggak biasa makan biawak." Tapi bukan biawak rawa-rawa, itu haram, tapi biawak gunung. Nah, ketika A'rabi telah menangkap biawaknya dan bertemu dengan Nabi SAW, Nabi bertanya, Nabi mengajak A'rabi itu masuk Islam. "Masuklah kamu ke dalam Islam, ucapkanlah 2 kalimat syahadat." Apa kata A'rabi? "Saya masuk Islam kalau biawak saya duluan masuk Islam." Kalau biawak ini masuk Islam, saya akan masuk Islam. Ketika Nabi SAW katakan, "Ya Daub, man ana?" Wahai biawak, siapa saya? Biawak katakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Biawak mengenal siapa Rasulullah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW berkata pada Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu itu seorang anak berusia 10 tahun. Ibunya yang bernama Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maaf, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ketika Ummu Sulaim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang-orang lain mungkin punya harta, di antaranya tanah, dia telah sumbangkan untuk masjid. Yang lain punya kekayaan, dia sumbangkan untuk membangun masjid. Yang lain punya harta, disumbangkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya seorang janda, tidak punya apa-apa. Yang saya punya ini anak 10 tahun. Hadza khudaimuk, inilah pelayan kecilmu." Diberikan anaknya usia 10 tahun untuk melayani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pada hari ini yang mau berpisah dengan anaknya untuk selama-lamanya usia 10 tahun? Enggak mau. Bahkan dilarang anaknya mondok di pesantren. Enggak mau berpisah. Wah, awal mendaftar tuh semangat. Ini anak saya mau jadi hafiz Quran. Yang menjadi hafiz Al-Quran akan menyelamatkan 10 ahli keluarganya dari neraka. Ketika anaknya sebulan di pondok, ibunya menangis, minta anaknya pulang lagi. Begitu cinta seorang ibu kepada anak. Tapi cintanya Sayyidina Ummu Sulaim dilebur, dikalahkan demi menghormati dan mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersedia berpisah dengan anaknya demi menjadi pelayan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas bin Malik, dalam sebuah perjalanan
Nabi SAW meminta kepada saya lengan kambing, karena Nabi SAW sangat menyukai daging kambing bagian lengan. Jadi kalau kita pengen makan kambing, pilih sate lengan kambing. Itu mahabbah kepada Nabi SAW. Cinta kepada Nabi, menyukai apa yang disukai oleh Rasul SAW. Didatangkanlah satu lengan. Kemudian Nabi minta satu lengan lagi. Kemudian Nabi minta satu lengan lagi. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, "Alishatin zira'ain ya Rasulullah." Bukankah bagi kambing itu cuma 2 lengan wahai Nabi? Adakah lengan yang ketiga? Kan ada 2 lengannya, enggak ada yang ketiga. Kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu ambilkan pasti akan ada lengan yang ketiga. Tapi karena kamu sudah bertanya, maka tidak ada lengan yang ketiga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan safar. Setelah melakukan safar, lalu Nabi pengen buang air besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Anas bin Malik, "Wahai Anas, tolong kamu bilang sama pohon yang ada di pinggir lembah itu, Rasulullah memanggilmu." Maka Imam Busiri, seorang ulama, mengarang kitab Burdatul Madih, puji-pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menceritakan mukjizat itu di dalam kitab Burdah beliau. Satu pohon datang mentaati Nabi, berjalan tanpa betis. Wahai Anas, panggil batu-batu itu supaya katakan kepadanya, engkau dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datanglah pohon, datang batu, susun antara 2 pohon, terjadi satu dinding. Kemudian Nabi melakukan qada hajat di balik dinding tersebut. Lalu kata Nabi SAW pada Sayyidina Anas, bilang kepada mereka untuk kembali kepada tempat mereka masing-masing. Diterima dengan iman, tidak bisa diterima dengan akal. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pohon mengenal siapa Rasulullah. Batang kayu mengenal siapa Rasulullah. Biawak mengenal siapa Rasul. Batu-batuan mengenal siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Yahudi di dalam Al-Quran, mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi seperti mereka mengenal putra-putra mereka. Kenapa dikatakan putra-putra bukan putri-putri? Karena kecintaan mereka kepada putra melebihi kepada putri. Mereka bagaimana kenal dengan anaknya? Kita kenal dengan anak kita. Hidungnya, telinganya, matanya. Bahkan kalau bapak pandai menggambar, bisa melukiskan anaknya. Akhlaknya, tingkah lakunya, kesukaannya, hobinya, perangainya, semuanya kita kenal. Yahudi mengenal Nabi seperti itu. Ketika seorang pendeta Yahudi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikrarkan keislamannya, kata beliau, "Ra'aitu Muhammadan wa araftu Rasulullah a'lam atau a'raf min ibni." Saya datang menemui Muhammad, saya lihat Muhammad, saya tahu dialah Nabi, saya lebih kenal Muhammad daripada anak saya sendiri. Sekarang kita umat Islam mengaku umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kenal kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kitab yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, beliau menceritakan bagaimana alis mata Nabi, bagaimana dahi Nabi, bagaimana mata Nabi, telinga Nabi, jenggot Nabi, pipi Nabi, rambut Nabi, lengan Nabi, betis Nabi, sampai tumit baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kita mungkin tidak mengenal pengorbanan Rasulullah, kita tidak merasa mau mengenal Nabi. Seolah-olah kita merasa pulang ke akhirat tidak berharap syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olahnya begitu. Tapi hatinya tentu tidak. Tapi sikapnya menunjukkan begitu. Nah, sikapnya menunjukkan demikian. Buktinya ketika ditanya siapa nabimu, Muhammad.
Siapa ayahnya? Abdullah. Siapa ibunya? Aminah. Bagaimana bentuk hidungnya? Tidak tahu. Bagaimana warna kulitnya? Saya tidak tahu. Bagaimana bentuk tumitnya? Saya tidak tahu. Bagaimana bentuk jenggotnya? Juga saya tidak tahu. Bagaimana rambutnya? Saya juga tidak tahu. Sementara Yahudi mengenal lebih pada anak mereka sendiri. Masa kita sebagai umat baginda Rasul yang mengharapkan syafaat dari baginda Nabi hanya kenal nama tapi tidak kenal dengan orangnya? Kalau kita pulang ke akhirat kelak, lalu kata cari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kira-kira siapa yang akan kita cari di akhirat kelak? Jamaah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikatakan dalam kitab Kifayatul Awam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu perkara yang wajib diajarkan kepada anak ketika mereka berusia 10 tahun atau sebelum berusia 10 tahun. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi realisasinya justru anak-anak kita lebih kenal dengan pemain bola, lebih kenal dengan bintang film, lebih kenal dengan penyanyi dan pemusik yang semuanya itu tidak akan memberikan apa-apa dalam kehidupannya, tidak memberikan keduniaan, apalagi menyelamatkan di akhirat kelak. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutup dalam tausiah ini kita ingin mengutip 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah Nabi buat untuk umat. Cukup waktu? Sudah. Lima menit. 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sunan Abi Daud, an Abdullah ibni Mirdas As-Sulami radhiyallahu taala anhu qala da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asiyata yauma Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada sore hari Arafah bil maghfirati li ummati, supaya umatnya mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ujiba, maka dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghafartu lahum ma khalaz zalim, saya ampuni dosa-dosa mereka wahai Muhammad, kecuali umatmu yang zalim saya tidak akan ampuni. Akhaztul mazlum, aku akan menyiksa orang-orang zalim demi membela hak orang yang dizalimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak puas hati kalau sampai umat ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi katakan, "Ai Rabbi, law syi'ta ataital jannatal mazlum wa ghafartaz zalim." Wahai Tuhanku, Engkau maha kaya, Engkau maha pemurah, Engkau maha berkehendak, Engkau berikan surga kepada orang yang terzalimi, tetap Engkau berikan pengampunan kepada umatku yang zalim. Pala ujiba asyiyata, sore hari itu tidak dikabulkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha bil Muzdalifah, ketika di pagi hari di Muzdalifah, a'adad doa, Nabi mengulang doanya, fa ujiba ila mas'al, doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatabassama, baru Nabi bisa tersenyum. Jadi senyumnya Rasulullah itu ketika umat sudah selamat pada neraka Allah. Senyumnya Rasulullah itu ketika umat telah mengampatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, "Ya Rasul, biasanya waktu seperti ini engkau enggak tersenyum begitu. Ma adhakak, apa yang membuat kamu tertawa? Apa yang membuat kamu tersenyum? Ahakallahu sinnak, semoga Allah jaga keceriaanmu selalu." Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ra'aitul iblisa aduwallah ya'khuzut turaba ya'tu ala ra'si. Aku melihat iblis laknatullah alaih, dia ambil segenggam pasir, dia tabur di atas kepalanya karena dia menyesal menggoda umat Nabi Muhammad tapi mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi mendapatkan doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Setiap nabi telah menggunakan doanya di dunia.
Nabi Musa menggunakan doanya menyelamatkan umat dari kejaran Fir'aun. Nabi Isa menggunakan doanya menurunkan hidangan manna dan salwa dari langit. Nabi Ibrahim menggunakan doanya. Seluruh Nabi telah menggunakan doanya. Waqtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku sengaja simpan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku di akhirat kelak. Sengaja disimpan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam kehidupan baginda Rasul ada sesuatu yang diberitakan oleh Allah. Pada satu ketika Nabi bangun dari mimpinya, beliau terlihat dalam keadaan sedih. Lalu ditanya oleh Sayyidatina Ummu Salamah, apa yang terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, saya melihat kedua cucu saya, Husain dipenggal oleh umatku sendiri, Hasan diracun oleh umatku sendiri. Kita tahu bagaimana cinta Nabi SAW pada Sayyidina Hasan dan Husain. Nabi pernah turun mimbar demi mengambil Sayyidina Hasan yang hampir jatuh memakai jubah merah yang keluar daripada kamar baginda Rasul. Nabi pernah berlama-lama sujud karena ditunggangi oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi kata Rasul SAW, saya korbankan cinta saya kepada dua cucu saya. Saya simpan doa saya untuk kalian diselamatkan di akhirat kelak. Maknanya saya korbankan dua cucu saya di dunia demi keselamatan umat saya di akhirat kelak. Jamaah melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah wajib hukumnya bagi kaum muslimin mencintai nabinya. Akhirnya para ulama-ulama kita sebelumnya lahir yang namanya berzanji, lahir yang namanya Burdatul Madih. Banyak karangan ulama memuji dan memuja Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan pemahaman yang melarang membaca Sayyidina. Itu memang tidak punya sopan santun sama sekali. Apalagi kalau sampai dikatakan ibu dan ayah Nabi dalam neraka. Tidak punya hati untuk membalas jasa pada Rasulullah SAW. Bahkan Ahlus Sunnah mengatakan makruh hukumnya kalau setiap solat ayatnya tabat syada, tabat syada, tabat syada. Makruh hukumnya. Kenapa? Di situ paman Nabi SAW. Walaupun musuh Allah, tapi jaga perasaan Rasul SAW. Kaum muslimin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin demikian sedikit beberapa hadis Nabi. Semoga Allah berikan kecintaan ke dalam hati kita terhadap Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kumpulkan kita dan bermimpi dengan baginda Nabi sebelum bertemu di akhirat kelak. Kita datang ke akhirat, ke mahsyar. Nabi katakan, cari saya di 3 tempat. Pertama di hisab, yang kedua di sirat, yang ketiga kalau kalian tidak temukan saya di 2 tempat itu, saya akan tunggu kalian di telaga saya yang airnya lebih bening pada salju, lebih manis pada madu, gelas-gelasnya lebih banyak pada bintang-bintang di langit. Siapa yang minum seteguk air itu tidak akan haus sampai memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kumpulkan kita dalam golongan-golongan yang berbahagia tersebut. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.